Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fasin Reski. Saat ini saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bali, semester 1, jurusan akuntansi, prodi D3 akuntansi. Kali ini kita akan membahas seputar sampah. Secara umum, sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai atau sesuatu yang harus dibuang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Dan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengolahan khusus. Dan menurut WHO, sampah merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Sampah terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan bisa terurai alami oleh bakteri tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya seperti buah-buahan, kayu, daun, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati, baik berupa sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Contohnya seperti botol plastik, botol kaca, sisa kaleng, dan lain-lain. Menurut survei Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup atau IPK-LH dari Badan Pusat Statistik di tahun 2017 menyebutkan bahwa hanya ada sekitar 18,4% rumah tangga yang peduli dengan sampah ketika berbelanja, misalnya dengan membawa wadah dan tas belanja sendiri, sehingga bisa disimpulkan bahwa 81,6% rumah tangga di Indonesia menimbun dan menghasilkan sampah setiap harinya. Tak heran jika data KLHK menyebutkan bahwa sumber sampah yang paling dominan berasal dari rumah tangga, yaitu sebesar 48% dari produksi sampah nasional. Grafik penanganan sampah. Menurut IPK-LH, di mana sampah yang paling banyak ditangani yaitu dengan cara dibakar. Cara ini dapat menimbulkan masalah, yaitu polusi udara yang semakin bertambah. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengolah sampah rumah tangga. Yang pertama, pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Sediakan dua tempat sampah untuk organik dan anorganik. Pisahkan juga sampah-sampah yang kering, supaya nantinya bisa kamu daur ulang tanpa terlihat kotor ataupun bau. Yang kedua, ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. Pasti banyak yang bertanya, bagaimana sih cara mengganti plastik yang biasa digunakan sebagai alas sampah? Atau bagaimana cara membuang sampah yang benar? Saat sampah sudah dipilah dengan benar, maka kita tidak perlu lagi alas plastik. Kita bisa langsung menggunakan kardus atau bahkan koran, atau tanpa alas langsung ke tempat sampahnya. Yang ketiga, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Cara mengolah sampah rumah tangga berbahan organik yang paling ramah lingkungan adalah menjadikannya kompos untuk berkebun. Kalau kamu tidak suka berkebun, kamu tetap bisa menyumbangkan kompos kepada organisasi yang bergerak di bidang perkebunan. Nantinya, sampah-sampah ini akan lebih bermanfaat. Dan ini adalah contoh proses pengomposan dengan metode aerobik. Yang keempat, mendaur ulang sampah anorganik kering. Kamu bisa memilah sampah plastik tertutup seperti botol plastik, kertas bekas, dan lain-lain.
Kemudian sampah tersebut diberikan ke bank sampah. Kamu juga bisa membuat kerajinan dari bahan bekas atau membuat pot tanaman dari botol plastik bekas. Yang kelima, mengelola sampah berbahaya. Sampah berbahaya atau limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lainnya. Jangan membuang barang berbahaya dan mengandung zat kimia seperti baterai atau tinta printer ke tempat sampah biasa. Sampah yang mengandung zat kimia sangat berbahaya untuk lingkungan. Pisahkan sampah jenis ini dan bawa langsung ke pusat daur ulang sampah terdekat sehingga bisa dikelola dengan cara yang tepat. Untuk sampah elektronik yang sudah rusak, kamu bisa mengembalikannya ke perusahaan yang memproduksinya untuk mereka daur ulang menjadi produk elektronik yang baru. Yang keenam, minimalisir konsumsi plastik atau sampah lainnya. Hal yang gampang banget dan bisa banget kita lakukan adalah kurangi produksi sampah sebisa mungkin. Misalnya seperti berbelanja ke pasar membawa tas belanja sendiri atau membuat tas kerajinan. Contoh lainnya seperti beberapa tempat makan atau restoran yang sudah tidak menggunakan sedotan plastik lagi dan menggantikannya dengan sedotan kertas. Yang ketujuh, memberikan sisa minyak jelantah ke instansi pengolahan minyak. Jangan pernah menuangkan minyak ke saluran pembuangan dapur. Minyak sisa yang dibuang di wastafel bisa menyumpat pipa saluran air, dan yang lebih buruk lagi, bisa mencemari saluran air di seluruh kota. Minyak jelantah ini bisa disumbangkan dengan sebelumnya didinginkan dan diletakkan ke dalam wadah agar menjadi biodiesel yang lebih bersih. Biodiesel adalah bahan bakar non-toksin dan dapat terurai sehingga dapat menggerakkan mesin mobil sekaligus membantu lingkungan. Setelah ini saya akan menampilkan video tentang minyak jelantah dan biodiesel. Berbicara sampah, ternyata sampah itu tidak selamanya hanya satu produk. Sampah bisa diolah dengan berbagai macam produk tergantung dari bahan baku. Energi baru terbarukan itu untuk mengurangi gas rumah kaca dari berbagai sumber. Salah satunya N-barter ini. Kemudian dari singkatan N-barter itu sendiri mengembalikan dari yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis. ASN ramah lingkungan, oke. Ya kalau dulu itu sampah itu memang nggak beraturan, Pak. Dan warga tidak salah. Warga juga karena belum tahu. Dan disediai TPS, buang. Dampaknya pencemaran. Secara tidak sadar melakoni sesuatu yang tidak benar. Upaya berbuat saja pelan-pelan, tidak bisa seketika karena merubah mindset itu berat. Oke, monggo. Jadi kita hanya berupaya bagaimana supaya warga itu berubah mindset, sampah yang tadinya nggak dianggap apa-apa, kemudian mempunyai nilai. Tapi ternyata sekarang banyak warga yang sedekah minyak jelantah. Tapi ada juga minyak jelantahnya dibarter, ditukar yang 1 liter minyak goreng murni dengan 5 liter minyak jelantah. Ada juga yang ditabung, 5 liter minyak jelantah kalau masukkan ke bank sampahnya ditabung itu 13.000 nilai uangnya. Setelah itu saya diajak oleh pemerintah, dalam hal ini kelurahan, membuat kelompok KSM ramah lingkungan. Nah, dari situlah saya berangkat lebih mendekatkan kepada warga, karena sampah itu adanya di warga. Jadi sejak dari sumbernya sudah kita olah, sudah kita pilah. 2009 saya masuk ke Pertamina agar dibantu dengan program. Jadi saya menawarkan program ke Pertamina agar mendapat bantuan. Oleh Pertamina langsung, karena saya tawarkan program, Pak.
ditanggapi, direspon oleh Pertamina. Saya diajak latihan di Bogor. Setelah pulang dari Bogor, saya harus realisasikan dengan menggunakan alat bantuan dari Pertamina. Diperlukan suatu sentuhan teknologi sehingga berkembang dari sekedar pupuk menjadi biogas, menjadi bioetanol, dan pengembangannya sampai ke biodiesel. Jadi energi baru terbarukan ini salah satu program dari mitigasi yang sasarannya untuk mengurangi gas rumah kaca dari berbagai sumber. Support dari Pertamina luar biasa. Jadi bukan hanya sebatas alat saja Pertamina memberi kami, ilmu, pendampingan luar biasa. Baik, itu dia tadi video cara mengelola sampah rumah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk menekan tombol like. Sampai jumpa.